Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Reki Zakia yang menjadi pengampu rutin sebuah program dari Kebun Makna yang bernama Kebun Hati. Sebuah program renungan-renungan religi, sosial, sofistik, dan budaya yang menyentuh hati sepihak yang akan terbagikan secara rutin di channel YouTube Kebun Makna. Saya akan berbagi dan menyampaikan renungan-renungan personal yang berdasar dari hikmah perjalanan hidup saya sebagai seorang pejalan. Renungan tertulis dan pembacaan catatan perjalanan rohaniah atas apa yang saya alami dan pikirkan selama ini. Semoga nantinya akan dapat diambil sepetik hikmah dan manfaat baik bagi hati, pikiran, dan tindakan kita semua ke depan dari apa yang saya sampaikan ini. Kali ini saya akan membacakan catatan renungan seri kedua di bulan Ramadan ini yang berjudul Nandur Serawung, Seserawungan, dan Saling Kenal Mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah Jawa yang menyebutkan yen ora serawung rabimu sepi, yen ora serawung ewohmu suwung. Kalau tidak mau bergaul maka pesta perkawinanmu sepi atau tidak ada yang datang. Kalau tidak mau bergaul maka hajatanmu kosong atau tidak ada yang datang. Tentu maksud pepatah tersebut bisa dimaknai sebagai peringatan agar orang harus mau bergaul, berinteraksi, bersosialisasi pada orang lain dan pada lingkungannya. Misalnya jika ada orang hidup di lingkungan namun ia enggan dan menutup diri serta tidak mau tahu dengan tetangganya, maka ketika dia punya hajat dipastikan tak ada warga sekeliling lingkungannya yang bersedia hadir membantu kerepotannya. Ini adalah nilai etis hidup bermasyarakat yang dilanggengkan, yang bisa dimaknai secara lebih luas dalam pengertian tertentu. Bagaimana nilai-nilai ini begitu diutamakan dalam etika sosiologis masyarakat kita. Semua itu dasarnya serawung, saling serawung, bertemu, bertegur sapa, dan mencari makna kebaikan. Dasarnya niat baik, tekadnya nyedulur, makin erat agar menabur manfaat. Dengan serawung, silaturahmi yang tanpa batas dengan keluasan pergaulan itu akan memperkaya diri, kaya akan pengetahuan, gagasan, pengalaman, dan kaya akan kemajuan juga kebaruan. Selain nantinya akan panen pas duluran jika laku nandur serawung dan seserawungan dijadikan sebagai jalan hidup. Hidup menjadi berkah dan bermakna oleh sebab banyak kemanfaatan yang akan dituai bersama. Tentu bukan sekedar kenal mengenal tok, namun harus diikuti dengan mencari nilai tambah yang positif dari pengenalan ini. Cari apa yang baik dari orang lain, terapkan apa yang bermanfaat dari orang lain. Apakah sekedar berhenti sampai pada kemanfaatan pada diri sendiri? Tentu juga tidak. Seserawungan atau nilai positif dari saling kenal adalah memadukan atau mensinergikan masing-masing kebaikan atau keunggulan dan keutamakan kebaikan yang dipunyai untuk tujuan bersama atau tujuan yang lebih luas kemanfaatannya untuk kebersamaan, untuk
sesama manusia. Serawung dapat dikatakan sebagai media pertemuan dua orang atau lebih, atau dalam ajang komunitas tertentu, atau antar lintas komunitas. Kini silaturahmi. Kemajuan teknologi digital perlahan menggerus kualitas silaturahmi dan interaksi antar manusia. Saya tidak akan membahas lebih lanjut peran pentingnya sebagai cara baru tentang bagaimana jangkauan luasnya dunia digital dan peran pentingnya sebagai cara baru generasi sekarang dalam bersosialisasi, juga sebagai sistem baru dalam berdaya hidup di zaman ini. Itu sebuah keniscayaan, sesuatu kemajuan yang tak bisa kita tolak atau hindari. Sistem dan kebiasaan berubah. Dunia kini dalam genggaman. Kita semua tahu itu. Generasi baru kita sekarang ini hidup dengan sistem, cara, juga memakai sistem dan cara yang berbeda, dengan mekanisme baru yang berlaku dan terkoneksi secara global. Dan ini melibatkan semua dimensi sosial, ekonomi, politik, seni, budaya, dan sebagainya, yang semuanya terintegrasi secara digital. Sekali lagi, kita tidak bisa hindari itu. Kita sekarang semua hidup di zaman itu. Jadi pentingnya networking atau jaringan itu apa sih? Apa semata-mata kita hanya memaknai itu secara material dan ekonomi supaya kita mudah mendapatkan pekerjaan? Bagi saya bukan itu. Ada yang lebih kita maknai, yang bisa lebih kita maknai dari sekelumit soal ekonomi itu, yakni pertemuan antar insan. Pertemuan antar satu manusia dengan manusia yang lain, saling kenal dan berinteraksi secara nyata dan mendalam, bertukar tangkap dengan lepas secara offline dan bertatap muka, mata dengan mata, sapaan dan teguran yang terdengar langsung antar telinga. Makna kehadiran tidak bisa diwakilkan. Bahasa keintiman tubuh tidak bisa dihadirkan rohnya secara utuh dalam sebuah layar visual kecil gadget kita. Percakapan-percakapan langsung yang manusiawi, dari tawa yang terbagi, dan komunikasi insan antara hati ke hati adalah kunci dalam lakukan berserawung lewat jalan silaturahmi. Nah, salah satu alasan ini pula saya membangun sebuah kedai kopi dan taman baca, juga sebuah ruang komunitas bernama Kebun Makna di Kampung Karangsangrahan, Desa Ploso Gede, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, yang memungkinkan sebagai ruang pertemuan alamiah dan perjumpaan fisik antar manusia bisa terjadi. Baik itu networking jaringan baru atau bertemunya kembali kawan-kawan lama dengan sebuah cita-cita di mana kekerabatan dan keakraban yang manusiawi itu hadir dan berfungsi kembali dalam pengertiannya yang nyata. Mengembalikan kekerabatan sebagai manusia tanpa harus bertimbang atas titel, identitas, gelar apapun, sebagai manusia saja. Kegiatan-kegiatan pengabdian sosial, seni, literasi, dan kebudayaan yang saya adakan di Kebun Makna saya harap bisa menjadi sebagai medium untuk mengembalikan kekerabatan manusia sebagai forum silaturahmi dan seserawungan antar insan. Betapa saling kenal mengenal
perjumpaan melalui kehadiran, terjadinya percakapan langsung, yakni keguyuban secara fisik yang kini kian tergerus oleh arus utama digital dan modernisasi zaman ini bisa hadir kembali. Dengan serawung, jagungan ngopi bareng dan berdiskusi hingga memungkinkan terjadinya dialog gagasan yang egaliter antar individu, belajar bersama atau sinau bareng antar generasi, antar komunitas untuk mensilaturahmikan realitas kehidupan, juga belajar menghormati perbedaan prinsipil dan bertoleransi atas perbedaan gagasan dalam upaya bersama untuk penemuan arti dan pemaknaan baru sebagai referensi hidup. Pula dalam bidang inovasi dan gagasan di mana antar individu dan generasi dari berbagai komunitas saling berbagi ilham dan penemuan di laboratorium kecil yang sama ini. Seperti forum-forum ngopi, jagongan, diskusi, mirunggan. Jika kita memulai ini menjadi gerakan untuk pelaksanaan ide-ide, gagasan dan kolektif secara bersama, mengembangkan semangat serawung bagi kepeloporan gerakan anak-anak mudanya, tentu butuh stamina dan kekuatan. Kita bersama telah memulai itu. Niat telah dibangun, jejaring disusun, semangat dihimpun. Selanjutnya adalah perjuangan merawat kembangkan apa yang sudah dibangun bersama selama ini. Ini jelas butuh nafas, stamina yang panjang, kekuatan batin dan rohani, serta stamina raga dan semangat akselerasi tubuh yang prima agar apa yang kita mulai secara bersama ini akan menjadi karya-karya yang nyata bagi sekitar, bagi Magelang, bagi Indonesia. Dalam masyarakat kontemporer, relasi antar manusia telah mengarah pada model masyarakat jaringan yang mensyaratkan adanya kuasa dalam hubungan sosial. Akibatnya, meski secara kultural aktor-aktor influencer yang terlibat tampak beragam, namun secara politis sebenarnya homogen dan tertutup, mengingat hanya aktor yang memiliki kuasa tertentu yang boleh terlibat di dalamnya dan mendominasi narasi maupun arus utama, terutama arus polarisasi politik seperti yang terjadi di masa ini, akhir-akhir ini. Kita di desa kecil ini sebisa mungkin jangan terlibat dalam arus besar narasi yang membahayakan kerukunan ini. Kekuatan berserak yang kita susun kembali secara individu maupun kolektif dengan berbasis warisan pengetahuan dan kearifan dari leluhur yang kita rajut lewat jalan konsolidasi dialog bersama adalah implementasi tindakan nyata seserawungan, filosofi seserawungan, kenal dan saling mengenali. Karena tugas manusia adalah saling kenal mengenal seperti yang terdapat di pesan di dalam Al-Quranul Karim. Tak hanya cukup berhenti kenal kepada sesama, namun terlebih penting untuk mengenali diri sendiri, yakni mengenali potensi diri yang tersembunyi dari diri. Sehingga masing-masing individu sadar ini akhirnya mengorganisir diri menjadi satu kekuatan kolektif yang menyebarkan nilai-nilai etis adiluhung dari pola pikir alam masyarakatnya, alam pikir dari generasinya. Tentu sebagai generasi yang begitu jauh dari dunia keramat nenek moyang, kita akan menemui
banyak kesulitan dalam memahami sebelum kemudian mengembangkan nilai-nilai dasar etis tinggi adiluhung ini ke tingkat ilmiah, eksperimental, dan material. Namun dengan kerendahan hati dan ketekunan kita dalam mempelajarinya melalui cara dialog dan menggalinya sepenuh hati seperti yang kita lakoni dan niati selama ini, para moyang tak akan membiarkan anak cucunya terlempar jauh dari garis sejarah dan aras kebijaksanaan mereka. Bagi para moyang, sebagaimana yang diajarkan dalam tata nilai etis laku seserawungan yang mereka wariskan, kekerabatan, yakni kekerabatan yang egalitarian dan pasduluran yang rumaket merupakan tali utama dari penggalian hubungan-hubungan lainnya yang lebih luas seperti kewilayahan, wilayah, tata kelola kemasyarakatan, kesejahteraan ekonomi, majunya kebudayaan, ketahanan mental masyarakatnya, dan terlebih adalah pewarisan pengetahuannya dan kearifannya. Sedikit demi sedikit kita akan kembali menemukannya dan tak akan terlempar jauh dari garis sejarah dan aras kebijaksanaannya. Dengan bekal serawung dan gotong royong, tolong menolong, berbangsa bersama-sama berbuat kebaikan untuk tujuan kemanfaatan, maka dengan sendirinya tercipta suatu keadaan kemuliaan adiluhung bersama dalam tingginya kualitas hidup kemanusiaan kita, baik pada lingkar keluarga, masyarakat, negara, dan juga dunia. Sekian, selamat berbuka puasa sedulur-sedulur insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dari Perpustakaan Rakyat Kebun Makna, Uluwar, Magelang.